Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Pada tahun 2012, dunia sempat dibuat panik. Banyak orang percaya kiamat akan benar-benar terjadi. Dunia akan berakhir pada 21 Desember 2012. Ramalan ini dikaitkan dengan sebuah peradaban kuno di Amerika Tengah. Peradaban yang membangun piramida di tengah hutan, menghitung waktu dengan presisi luar biasa, dan meninggalkan sistem kalender yang hingga hari ini masih disalahpahami. Namun, sebelum kita membahas kalender dan ramalan itu, kita perlu memahami satu hal penting. Siapakah sebenarnya mereka? Inilah kisah tentang bangsa Maya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Ini dia. Di tengah hutan lebat Amerika Tengah, piramida batu perlahan muncul dari tanah, seolah ditelan lalu dimuntahkan kembali oleh alam. Bangsa Maya bukanlah peradaban yang muncul secara tiba-tiba. Akar mereka berawal sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ketika masyarakat agraris mulai menetap di wilayah Mesoamerika dan membangun kehidupan berbasis jagung, tanaman yang kelak dianggap suci. Seiring waktu, desa-desa kecil berkembang menjadi pusat ritual, lalu berubah menjadi kota-kota besar yang terorganisir. Selama berabad-abad, dunia bahkan tidak tahu bahwa kota-kota ini pernah ada. Hingga abad ke-19, ketika penjelajah seperti John Lloyd Stephens dan ilustrator Frederick Catherwood memasuki reruntuhan Copan dan Palenque. Gambar-gambar detail Catherwood membuat dunia terkejut karena peradaban ini terlalu kompleks untuk dianggap suku primitif. Bangsa Maya bukan satu kerajaan, melainkan jaringan kota mandiri seperti Tikal, Palenque, Copan, dan Chichen Itza. Setiap kota dipimpin oleh raja, yang bukan hanya penguasa politik, tetapi juga figur sakral, penghubung manusia dan para dewa. Sejak awal, Maya tidak membangun kota hanya untuk hidup. Mereka membangun untuk meniru tatanan kosmos. Arkeolog dan epigraf modern seperti David Stuart dan Linda Skell berhasil memecahkan sebagian besar tulisan hieroglif Maya. Tulisan-tulisan ini dahulu dicatat dalam prasasti batu dan juga dalam kitab lipat yang dikenal sebagai kodeks, catatan suci tentang waktu, dewa, dan alam semesta. Dari sanalah dunia mulai memahami bagaimana Maya memandang alam semesta. Bagi Maya, dunia terbagi menjadi 3 lapisan: langit, bumi, dan dunia bawah bernama Xibalba. Di puncak kosmos berdiri Itzamna, dewa pencipta dan pemberi pengetahuan. Ia dianggap sebagai asal dari tulisan, kalender, dan kebijaksanaan. Hujan dan kesuburan berada di tangan Chahaj, dewa hujan yang sering digambarkan membawa kapak petir. Sementara matahari dipersonifikasikan dengan Kinich Ahau, yang harus terus bergerak agar dunia tidak tenggelam dalam malam abadi. Bagi para peneliti seperti Carl Taub, dewa-dewa Maya bukan sekedar mitos, melainkan simbol kekuatan alam yang harus dijaga keseimbangannya. Sebagian besar kitab bangsa Maya dihancurkan pada masa penjajahan Spanyol. Ribuan kodeks dibakar karena dianggap sebagai ajaran sesat dan sihir gelap. Uskup Diego de Landa sendiri mencatat bahwa ia menghancurkan hampir seluruh tulisan Maya. Namun satu naskah berhasil bertahan, Popol Vuh. Kitab ini diselamatkan dan dicatat ulang oleh seorang bangsawan Maya, lalu diterjemahkan oleh pastor Dominikan Francisco Ximenes pada abad ke-18. Di dalam Popol Vuh, para dewa beberapa kali gagal menciptakan manusia, hingga akhirnya mereka membentuk manusia dari jagung. Inilah sebabnya jagung menjadi inti kehidupan Maya. Antropolog seperti Dennis Tidlock menjelaskan bahwa pengorbanan darah bukanlah kekejaman, melainkan bentuk pembayaran kosmik. Darah manusia dipercaya menjaga pergerakan matahari, hujan, dan waktu itu sendiri. Tanpa darah, dunia bisa kehilangan keseimbangannya. Tidak ada aspek Maya yang paling disalahpahami selain kalender mereka.
Sebagian pengetahuan kalender ini tercatat dalam kodeks yang kini tersimpan di Museum Dunia, seperti Kodeks Dresden, Madrid, dan Paris. Ahli arkeologi Michael Deku dan Anthony Aveni menjelaskan bahwa kalender Maya bukan ramalan kiamat, melainkan sistem pencatatan waktu yang sangat presisi. Salah satunya adalah long count calendar yang mencatat siklus besar kosmos. Ketika satu siklus berakhir pada tahun 2012, dunia modern panik. Namun prasasti Maya seperti monumen Tortuguero justru menunjukkan bahwa akhir siklus dipandang sebagai perayaan, bukan kehancuran. Bagi Maya, waktu tidak berhenti, ia hanya berganti wajah. Sekitar abad ke-9, kota-kota besar Maya mulai ditinggalkan. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang menjelaskannya. Penelitian iklim oleh ilmuwan seperti Richard Gill dan Douglas Kenneth menunjukkan adanya kekeringan panjang yang berulang. Sementara bukti arkeologi menunjukkan perang antar kota dan runtuhnya legitimasi raja-raja sakral. Menurut Arthur Demares, keruntuhan Maya adalah hasil dari krisis lingkungan, politik, dan kepercayaan yang saling berkaitan, bukan kehancuran mendadak, melainkan kelelahan peradaban. Kesalahan terbesar dunia modern adalah menganggap bangsa Maya telah lenyap. Padahal lebih dari 6 juta keturunan Maya masih hidup hingga hari ini. Bahasa mereka masih digunakan, ritual mereka masih dijalankan, dan kalender mereka masih dihormati. Seperti yang dikatakan arkeolog Eduardo Matos Moctezuma, peradaban kuno tidak mati, mereka berubah. Bangsa Maya tidak pernah meninggalkan ramalan kiamat. Mereka meninggalkan peringatan tentang waktu, keseimbangan, dan kesombongan manusia. Dan mungkin itulah pesan yang paling relevan hingga hari ini. Bangsa Maya tidak pernah mengatakan dunia akan berakhir. Mereka hanya mengingatkan bahwa waktu selalu berputar, dan peradaban yang lupa pada keseimbangan akan ditinggalkan oleh zamannya sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan tentang kiamat tahun 2012, tapi tentang kita hari ini. Menurut kalian, apakah keruntuhan Maya murni karena alam dan perang, atau ada pengetahuan yang belum sepenuhnya kita pahami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan mitologi, sejarah gelap, dan misteri peradaban kuno, jangan lupa subscribe Mitologi Hunter TV dan bagikan video ini ke sesama pemburu mitologi. Oke, itu dia sedikit pembahasan tentang bangsa Maya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.